Nah, sementara itu perombakan kabinet masih menimbulkan tanda tanya. Salah satunya adalah kursi Menteri BUMN yang kosong pasca Erick Thohir ditugaskan sebagai Menpora. Kita akan tanyakan langsung ke rekan kami, ada produser lapangan CNN Indonesia, Nabila Putri dari Istana Negara. Selamat sore, Bila. Bagaimana kemudian keterbaruan dari kursi Menteri BUMN yang masih kosong? Kapan akan ada pergantian? Dan apakah ada peleburan ke Danantara, ini rumor yang beredar? Ya, selamat sore Heranov. 1 hari sejak Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan ketiga ataupun reshuffle kabinetnya, hingga saat ini belum ada satu orang pun yang ditunjuk sebagai PLT ataupun pelaksana tugas ataupun ad interim di kursi Menteri BUMN itu sendiri. Kemarin seusai pelantikan kami sempat menanyakan langsung kepada Mensesnek Prasetyo Hadi dan dijawab bahwa hingga saat ini memang Presiden Prabowo Subianto belum menunjuk baik itu definitif ataupun ad interim sosok yang akan menggantikan Erick Thohir di kursi Menteri BUMN itu sendiri. Kemungkinan menurut Mensesnek Prasetyo Hadi memang wakil menteri yang akan ditunjuk sebagai ad interim. Kita ketahui bersama saat ini Kementerian BUMN memiliki 3 wakil menteri, diantaranya Doni Oskaria yang juga dipercaya oleh Presiden untuk mengelola BPI Danantara, kemudian ada Aminuddin Ma'ruf serta ada Kartika Wirjo Atmojo. Tetapi dari 3 nama tersebut hingga saat ini saya melaporkan Heranov belum ada yang ditunjuk sebagai ad interim. Hal ini sedikit berbeda dengan pada saat Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memberhentikan Budi Gunawan di posisi Menko Polkam. Sehari setelahnya Presiden langsung menunjuk Menteri Pertahanan Syafri Samsudin sebagai ad interim kementerian tersebut, sebelum akhirnya Presiden kemarin juga turut melantik secara definitif Jamari Caniago sebagai Menko Polkam itu sendiri. Nah, kalau kita melihat bagaimana perbedaan yang terjadi di Menko Polkam dan juga Kementerian BUMN ini pada akhirnya juga menimbulkan tanda tanya, termasuk yang tadi Anda tanyakan Heranov, apakah kemudian Kementerian BUMN ini akan turut dilebur kepada BPI Danantara itu sendiri. Pada saat kami tanyakan kepada Mensesnek Prasetyo Hadi, belum ada penegasan. Kemarin ia hanya mengatakan jika hingga saat ini memang belum ada yang ditunjuk definitif di Menteri BUMN dan pembahasan terkait peleburan Kementerian BUMN dan juga BPI Danantara ini masih sebatas kajian awal, dan kalau mengikuti mekanisme konstitusional ini akan dilihat lebih lanjut, dan jika pada perjalanannya memang dirasa perlu maka nanti akan disesuaikan oleh pemerintah. Itu yang kemarin disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi itu sendiri. Nah, tetapi Heranov, kalau kita melihat dari undang-undang, misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, memang saat ini Danantara sudah ditugaskan menjadi eksekutor dan juga pengelola investasi sekaligus holding operasional BUMN itu sendiri. Bahkan pada Maret 2025 saja Danantara ini sudah mengelola lebih dari 844 perusahaan, tidak hanya perusahaan BUMN saja, bahkan hingga ke anak usaha dan juga cucu usaha BUMN itu sendiri. Ini yang kemudian menjadi tanda tanya, apakah dengan kosongnya posisi Menteri BUMN dan belum ada satupun yang ditunjuk sebagai PLT ataupun ad interim, ini akan menguatkan sinyal bahwa kementerian ini akan turut dilebur dengan BPI Danantara. Apalagi saat ini BPI Danantara juga memiliki wewenang untuk mengelola dividen seluruh BUMN, kemudian juga melakukan persetujuan perubahan penyertaan modal negara dari dividen, serta melakukan restrukturisasi merger akuisisi perusahaan yang ada di Kementerian BUMN itu sendiri. Dan kalau kita melihat pendapat juga dari sejumlah pengamat begitu Heranov, ini juga menyatakan memang sudah waktunya ataupun sudah semestinya Kementerian BUMN ini dilebur dengan BPI Danantara, tetapi memang belum ada yang menegaskan dan kita masih harus melihat lebih lanjut, karena kalau kita simak begitu ya Heranov ya, saat ini di Kementerian BUMN sendiri masih ada sejumlah SDM ataupun sumber daya manusia begitu ya yang harus kemudian dipikirkan bagaimana nanti kelanjutannya jika dilebur dengan BPI Danantara, bagaimana pengelolaan SDM ini bisa menjadi efektif dan juga
juga efisien jika memang pada akhirnya Kementerian BUMN akan turut dilebur dengan BPI Danantara. Kami juga kemarin sempat menanyakan Heranov kepada Erick Thohir terkait dengan hal ini dan disampaikan oleh Erick Thohir dia pun belum mengetahui siapa yang akan ditunjuk sebagai PLT, ad interim dan lain sebagainya karena memang penugasan yang diberikan kepada Presiden terhadap Erick Thohir ini ada di bidang pemuda dan juga olahraga setelah Presiden resmi kemudian melantik Erick Thohir sebagai Menpora. Heranov. Singkat saja, mungkin Anda bisa elaborasi lain soal posisi rangkap jabatan. Kalau kita tahu bahwa Erick Thohir juga sebagai ketum PSSI, ini bagaimana kemudian tanggapan istana, termasuk Angga Raka Prabowo, posisinya juga cukup banyak, Wamenkom DG, termasuk komisaris. Ini bagaimana kemudian istana menanggapinya, Nabila? Ya, kemarin hal tersebut juga turut kami tanyakan, salah satunya ke Mensesnek Prasetyo Hadi. Kalau jabatan yang diemban oleh Erick Thohir sendiri saat ini sebagai Menpora dan juga Ketua PSSI, ini memang masih menunggu jawaban dari FIFA yang disebut oleh Erick Thohir kemarin memang berada lebih tinggi dibandingkan dengan PSSI itu sendiri dalam hal federasi begitu ya. Jadi hingga saat ini Erick Thohir sudah melaporkan kepada FIFA terkait pergantian posisinya di Menpora dan sepenuhnya menunggu keputusan FIFA terkait posisinya di Ketua Umum PSSI itu sendiri. Sementara untuk Angga Raka Prabowo, betul Heranov kemarin juga turut dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah yang disebut bahwa badan ini bukan merupakan badan baru, melainkan merupakan transformasi dari PCO atau Kantor Komunikasi Kepresidenan. Disampaikan kemarin oleh Angga Raka Prabowo sebenarnya tugasnya di Wakil Menteri Komdigi masih tetap berjalan beriringan dengan tugas baru yang diberikan oleh Presiden sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah karena menurut Angga Raka sendiri salah satu tupoksinya sebagai wakil menteri di bidang Komdigi ini memang adalah komunikasi sehingga memang salah satu tupoksinya dilanjutkan dengan tugas baru Angga Raka sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Heranov. Terima kasih untuk komprehensif laporannya Nabila Putri langsung dari kawasan Istana Negara Jakarta.